Minam adalah seorang biarawati yang taat dan menjalani hidup yang sederhana di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Nasib membawanya pada suatu hari, manajer idola dari agensi Minam, kakak kembar Minam, tiba-tiba datang menemuinya lalu berlutut memohon berbagai cara agar ia berpura-pura menjadi Minam dan menjadi idola nasional. Awalnya, Minam mengira pria itu adalah orang cabul sehingga ia lari terbirit-birit bahkan sempat memberinya satu tendangan pada kaki tengahnya. Beruntung manajer itu memiliki foto saudara kembar Minam sehingga ia bersedia berhenti. Alasan dari kejadian yang tidak terduga ini adalah karena sebelumnya, Minam berkat penampilan dan bakat musiknya telah direkrut masuk ke grup idola yang paling terkenal di Korea bernama A-Angel. Namun, ia mendapat masalah dengan operasi plastiknya sehingga tidak bisa kembali ke negara tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama A-Angel. Oleh karena itu, manajer Hun Yi berharap Minam akan berpura-pura menjadi kakak laki-lakinya sementara waktu untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan. Minam agak ragu tetapi akhirnya setuju ketika sang manajer memohon dengan berbagai cara. Baru saja berlatih menjadi seorang pria, Minam sudah bertemu dengan ketua kelompok TKYU. Karena tidak menyukai pendatang baru yang terlalu dipuji-puji, TKYU menarik Minam ke kamar dan memaksanya untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menunjukkan kemampuannya. Jika suara nyanyian Minam tidak dapat membuat TKYU terkesan, maka ia harus keluar dari grup. Awalnya Minam sempat ketakutan, tetapi ketika melihat manajer berteriak keras bahwa ini adalah impian hidup Minam, Minam terpaksa bertindak. Begitu ia melantunkan suaranya, Minam membuat seluruh kelompok terpesona karena terlalu indah. Ia seperti malaikat yang menyembuhkan jiwa bagi semua orang dan karena itu Minam semakin mendapatkan poin di mata direktur perusahaan. TKYU juga tidak berani mengeluh atau mencela lagi. Maka dari sinilah jalan untuk menjadi idola pengganti saudara laki-laki Minam dimulai setelah Minam melewatkan penerbangan ke Italia untuk menjadi biarawati. Sebelumnya, Minam berniat pergi ke Roma untuk menjadi biarawati sejati. Namun karena berkonfrontasi dengan kelompok TKYU dan harus menghindar ke sana kemari, Minam tidak sempat naik pesawat. Sebelumnya manajer juga mengungkapkan salah satu alasan Minam menjadi idola adalah untuk menemukan ibu mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa ketika ia melantunkan suaranya, ia pasti akan bersatu kembali dengan ibu dan saudara perempuannya. Sekarang Minam baru teringat kenangan masa lalu. Kedua bersaudara itu sering ditinggalkan tanpa ibu. Minam sangat minder tentang hal ini, sementara Minam selalu melindungi adik perempuannya sekuat tenaga. Untuk bisa menemukan kembali ibu dan menjadi sandaran bagi Minam, Minam telah memendam impian menjadi penyanyi terkenal sejak saat itu. Bertekad untuk melindungi impian kakak laki-lakinya, Minam menyamar menjadi pria dengan rambut palsu dan berubah menjadi idola Minam, membuat semua orang terkejut dan kagum. Mulai sekarang Minam akan bersama ketiga pria lainnya menaklukkan showbiz dan menjadi grup idola nomor 1 Korea Selatan. Ia mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, identitas baru. Semuanya serba baru seperti selembar kertas putih bersih. Hanya saja yang merepotkan, Minam yang aslinya perempuan akan sulit beradaptasi tinggal di asrama bersama para pria. Belum lagi, ketua kelompok TKYU sangat sering mencurigai Minam dengan sikap yang sedikit kasar. Kalau tidak hati-hati, rahasia bisa terbongkar. Setelah itu menghadiri pesta mewah untuk merayakan A-Angel menerima anggota baru. Minam ketahuan berpura-pura menjadi pria oleh seorang gadis, tetapi gadis itu ternyata kenalan manajer sehingga tidak masalah. Dengan penampilan yang tampan, lembut, dan sedikit pemalu terhadap wanita, Minam sangat dicari dan didekati oleh para wanita karena tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Semakin minum dan semakin menikmati, Minam menjadi semakin mabuk. Ia bahkan melakukan banyak hal konyol yang membuat anggota grup lainnya kehabisan kata-kata. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa ketika melihat Minam pusing berputar-putar dan berbicara omong kosong tentang berbagai hal di dunia. Bahkan Minam nyaris saja muntah mengenai ketua kelompok TKYU. Semua orang terus berpesta semalaman itu. Keesokan harinya, Minam terbangun dalam suasana yang sangat canggung. Setelah pesta minum-minum yang memabukkan, ia mendapati dirinya tidur bersama 3 pria dengan bibir yang pecah-pecah. Sebagai seorang biarawati yang taat, hal seperti ini tidak bisa dimaafkan. Kini ia baru sadar bahwa tadi malam saat mabuk dan menari-nari di atap, ia tanpa sengaja mencium seseorang di antara anggota kelompok, tetapi kini ia tidak ingat. Minam menemui Jeremy untuk bertanya dan menatap bibirnya. Sayangnya, Jeremy bukan orang yang ia cari. Meskipun begitu tampaknya Jeremy tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam, ia bahkan mengatakan Minam sudah keterlaluan. Sesampainya di dalam rumah, Minam melihat Shin-woo sedang minum teh pagi. Awalnya Minam
Minam mengira ia telah mencium Shin-woo sehingga ia meminta maaf dengan tergesa-gesa. Tak disangka, Jeremy berlari masuk dan mengungkapkan bahwa orang yang Minam cium pertama kali tadi malam adalah ketua kelompok yang kasar Tae Kae-eung. Tidak hanya mencium, Minam juga menendang Tae Kae-eung beberapa kali dengan kuat. Karena itu Minam mencoba untuk berdamai dan meminta maaf kepada Tae Kae-eung. Tentu saja, ketua kelompok yang memang tidak menyukai anggota baru itu hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan dan mencela Minam. Dua pria yang juga idola pop berciuman, mau jadi apa? Kalau sampai penggemar tahu semuanya akan hancur. Saat Tae Kae-eung mandi, Minam yang ceroboh menjatuhkan seluruh rak buku ketua kelompok. Karena Tae Kae-eung adalah orang yang perfeksionis, ia sangat marah dan memarahi Minam habis-habisan. Palu di lemari tanpa sengaja jatuh mengenai kepala Minam hingga ia pingsan. Ketika semua orang masuk ke kamar untuk melerai, mereka menemukan pemandangan yang canggung ini. Awalnya semua orang yang melihat mengira Tae Kae-eung hilang kendali dan menyingkirkan Minam. Manajer membawa Minam ke rumah sakit dan untungnya ia baik-baik saja. Ketika semua hal dianggap tidak masalah, mereka ketahuan oleh seorang wartawan bermarga Kim. Pria itu berencana untuk membuat artikel pembongkaran rahasia. Grup A-Angel sedang bergejolak di internal. Dua individu, Tae Kae-eung dan Minam, berselisih hingga menyebabkan perkelahian dan harus masuk rumah sakit. Berita ini dengan cepat menjadi viral dan para penggemar Tae Kae-eung menjadi gila ketika idola mereka menjadi penjahat. Mereka melakukan protes kecil menuntut perusahaan mengeluarkan Minam atau lebih tepatnya Minam dari grup. Minam berniat turun untuk menjelaskan, tetapi jika ia turun sekarang sama saja dengan menyerahkan diri kepada kelompok penggemar yang marah itu. Karena ingin berdamai dengan ketua kelompok, Minam berusaha pergi ke kamar Tae Kae-eung untuk membersihkan kekacauan hari sebelumnya. Minam tidak sengaja menemukan setumpuk album musik penyanyi terkenal Mo Hwaran di kamar Tae Kae-eung. Ia mengira Tae Kae-eung adalah penggemar beratnya, tetapi ketika melihat foto masa kecil Tae Kae-eung membuat Minam merasa aneh. Sial bagi Minam, saat itu ia kepergok oleh Tae Kae-eung. Untungnya ia tidak membentak atau melakukan apapun pada Minam. Namun, Tae Kae-eung memperingatkan jika lain kali Minam bertingkah keterlaluan, ia pasti akan dipukul. Minam merasa tertekan karena harus berpura-pura menjadi kakak laki-lakinya. Minam adalah idola terkenal di seluruh Korea, sedangkan ia hanyalah seorang penipu. Terlebih lagi, hubungannya dengan ketua kelompok Tae Kae-eung terasa semakin memburuk. Jeremy saat sedang mengobrol dengan Shin-woo menemukan bahwa sepertinya ia memiliki perasaan terhadap Minam. Sebenarnya pada malam pesta itu, Shin-woo adalah orang yang menggendong Minam kembali ke asrama untuk beristirahat dan tanpa sengaja, saat berpelukan Shin-woo mungkin sudah menebak identitas asli pemeran utama wanita. Ia tahu Minam sekarang adalah seorang gadis yang menyamar tetapi tidak mengungkapkannya, memutuskan untuk menjaga rahasia. Sementara itu, Minam memulai kelas dan latihan yang sangat keras dari seorang idola pop. Sayangnya, kelompok penggemar Tae Kae-eung yang marah masih menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Minam. Pada saat yang sama, Tae Kae-eung saat menonton klip pendek di balik layar antara Minam dan kakak Cody telah menemukan rahasia anggota baru Minam saat ini. Setelah sehari penuh berlatih dengan keras dan antusias, Minam akhirnya menyelesaikan kelasnya di malam hari. Meskipun sudah agak terbiasa dengan kehidupan barunya ini, namun kenyataan bahwa ia adalah seorang wanita tetap membuat Minam sangat tidak nyaman dalam beraktivitas dan sering mengalami situasi yang sangat memalukan. Untungnya, di sisinya selalu ada Shin-woo yang lembut dan perhatian yang selalu mendukungnya tepat waktu. Baru selesai mandi, Minam sudah berpapasan dengan Tae Kae-eung si pria kasar dan ia dengan jelas menyatakan rahasianya sudah terbongkar. Klip antara Minam dan kakak Cody telah terbongkar sehingga kini Tae Kae-eung tahu Minam sekarang adalah seorang gadis yang menyamar sebagai pria. Keduanya saling kejar-kejaran berusaha merebut ponsel. Saat keduanya bergumul, ponsel itu tanpa sengaja jatuh ke atas kap mobil van. Sialnya, ketika Minam memanjat untuk mengambilnya, mobil itu malah melaju sehingga Tae Kae-eung dengan tergesa-gesa berlari mengikuti untuk menolongnya. Untungnya Tae Kae-eung berhasil menyelamatkan sang gadis, namun tingkat ketidaksukaan ketua kelompok terhadapnya malah meningkat secara eksponensial. Ia bahkan berniat mencari cara untuk melaporkan penyamaran Minam sebagai pria agar ia segera dikeluarkan dari A-Angel. Manajer dan kakak Cody yang mengetahui hal itu segera mencari solusi karena rahasia bahwa Minam saat ini adalah perempuan. Jika sampai diketahui orang luar, semuanya akan hancur. Jeremy telah melihat adegan perdebatan antara Minam dan Tae Kae-eung. Minam adalah seorang biarawati yang taat dan menjalani hidup yang sederhana di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Nasib membawanya pada suatu hari, manajer idola dari agensi Minam, kakak kembar Minam,
tiba-tiba datang menemuinya lalu berlutut memohon berbagai cara agar ia berpura-pura menjadi Minam dan menjadi idola nasional. Awalnya, Minam mengira pria itu adalah orang cabul sehingga ia lari terbirit-birit bahkan sempat memberinya satu tendangan pada kaki tengahnya. Beruntung manajer itu memiliki foto saudara kembar Minam sehingga ia bersedia berhenti. Alasan dari kejadian yang tidak terduga ini adalah karena sebelumnya, Minam berkat penampilan dan bakat musiknya telah direkrut masuk ke grup idola yang paling terkenal di Korea bernama A-Angel. Namun, ia mendapat masalah dengan operasi plastiknya sehingga tidak bisa kembali ke negara tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama A-Angel. Oleh karena itu, manajer Hun Yi berharap Minam akan berpura-pura menjadi kakak laki-lakinya sementara waktu untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan. Minam agak ragu tetapi akhirnya setuju ketika sang manajer memohon dengan berbagai cara. Baru saja berlatih menjadi seorang pria, Minam sudah bertemu dengan ketua kelompok Taekyung. Karena tidak menyukai pendatang baru yang terlalu dipuji-puji, Taekyung menarik Minam ke kamar dan memaksanya untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menunjukkan kemampuannya. Jika suara nyanyian Minam tidak dapat membuat Taekyung terkesan, maka ia harus keluar dari grup. Awalnya Minam sempat ketakutan, tetapi ketika melihat manajer berteriak keras bahwa ini adalah impian hidup Minam, Minam terpaksa bertindak. Tidak dapat dibiarkan. Begitu ia melantunkan suaranya, Minam membuat seluruh kelompok terpesona karena terlalu indah. Suara nyanyiannya seperti malaikat yang menyembuhkan jiwa bagi semua orang, dan berkat itu Minam semakin mendapatkan poin di mata direktur ini. Taekyung juga tidak berani mengeluh atau mencela lagi. Maka dari sinilah jalan untuk menjadi idola pengganti saudara laki-laki Minam dimulai setelah Minam melewatkan penerbangan ke Italia untuk menjadi biarawati. Sebelumnya, Minam berniat pergi ke Roma untuk menjadi biarawati sejati. Namun karena berkonfrontasi dengan kelompok Taekyung dan harus menghindar ke sana kemari, Minam tidak sempat naik pesawat. Sebelumnya manajer juga mengungkapkan salah satu alasan Minam menjadi idola adalah untuk menemukan ibu mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa ketika ia melantunkan suaranya, ia pasti akan bersatu kembali dengan ibu dan saudara perempuannya. Kini Minam baru teringat kenangan masa lalu. Kedua bersaudara itu sering diejek sebagai anak tanpa ibu. Minam sangat minder tentang hal ini, sementara Minam selalu melindungi adik perempuannya sekuat tenaga. Untuk bisa menemukan kembali ibu dan menjadi sandaran bagi Minam, Minam telah memendam impian menjadi penyanyi terkenal sejak saat itu. Bertekad untuk melindungi impian kakak laki-lakinya, Minam menyamar menjadi pria dengan rambut palsu dan berubah menjadi idola Minam, membuat semua orang terkejut dan kagum. Mulai sekarang Minam akan bersama ketiga pria lainnya, menaklukkan showbiz dan menjadi grup idola nomor 1 Korea Selatan. Ia mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, identitas baru, semuanya serba baru seperti selembar kertas putih bersih. Hanya saja yang merepotkan, Minam yang aslinya perempuan akan sulit beradaptasi tinggal di asrama bersama para pria. Belum lagi, ketua kelompok Taekyung sangat sering mencurigai Minam dengan sikap yang sedikit kasar. Kalau tidak hati-hati, rahasia bisa terbongkar. Seluruh tim A-Angel setelah itu menghadiri pesta mewah untuk merayakan A-Angel menerima anggota baru. Minam ketahuan berpura-pura menjadi pria oleh seorang gadis, tetapi gadis itu ternyata kenalan manajer sehingga tidak masalah. Dengan penampilan yang tampan, lembut, dan sedikit pemalu terhadap wanita, Minam sangat dicari dan didekati oleh para wanita karena tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Semakin minum dan semakin menikmati, Minam menjadi semakin mabuk, bahkan ia melakukan banyak hal konyol yang membuat anggota grup lainnya kehabisan kata-kata. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa ketika melihat Minam pusing berputar-putar dan melakukan banyak hal di dunia. Bahkan Minam nyaris saja muntah mengenai ketua kelompok Taekyung. Semua orang terus berpesta semalaman itu. Keesokan harinya, Minam terbangun dalam suasana yang sangat canggung. Setelah pesta minum-minum yang memabukkan, ia mendapati dirinya tidur bersama 3 pria dengan bibir yang pecah-pecah. Sebagai seorang biarawati yang taat, hal seperti ini tidak bisa dimaafkan. Kini ia baru sadar bahwa tadi malam saat mabuk dan menari-nari di atap, ia tanpa sengaja mencium seseorang di antara anggota kelompok, tetapi kini ia tidak ingat. Minam menemui Jeremy untuk bertanya dan menatap bibirnya. Sayangnya, Jeremy bukan orang yang ia cari. Meskipun begitu tampaknya Jeremy tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam, ia bahkan mengatakan Minam sudah keterlaluan. Masuk ke dalam rumah, Minam melihat Shinwoo sedang minum teh pagi. Awalnya Minam mengira dirinya telah mencium Shinwoo sehingga meminta maaf dengan berbohong. Tak disangka Jeremy berlari masuk dan mengungkapkan bahwa orang yang semalam Minam beri ciuman pertama
adalah ketua grup yang kasar, Taekyung. Tidak hanya mencium, Minam juga melampiaskan amarah. Oleh karena itu Minam berusaha berdamai dan meminta maaf kepada Taekyung. Tentu saja ketua grup yang memang tidak menyukai anggota baru itu terus melontarkan kata-kata yang sulit didengar memarahi Minam. Dua pria dewasa, apalagi idola pop berciuman, mau jadi apa jika penggemar tahu semuanya akan hancur? Saat Taekyung pergi mandi, Minam yang ceroboh menjatuhkan seluruh rak buku ketua grup. Karena dia memang penganut paham kesempurnaan, Taekyung mengamuk memarahi Minam. Palu di atas lemari tidak sengaja jatuh menimpa kepala Minam yang membuat Taekyung terkejut. Ketika semua orang masuk ke kamar untuk memadamkan api, mereka menemukan pemandangan yang tak terduga ini. Siapapun yang melihat pada awalnya akan mengira Taekyung lepas kendali dan melukai Minam. Manajer membawa Minam ke rumah sakit dan untungnya dia baik-baik saja. Ketika semuanya seolah tidak bermasalah, mereka malah terperangkap oleh seorang wartawan bermarga Kim. Pria itu berencana membuat artikel untuk membongkar bahwa grup A-Angel sedang berantakan secara internal. Dua individu yaitu Taekyung dan Minam berkonflik hingga menyebabkan perkelahian dan harus dirawat di rumah sakit. Berita ini dengan cepat menjadi sangat heboh dan para penggemar Taekyung menjadi gila. Ketika idola menjadi penjahat, mereka mengadakan protes kecil menyerukan perusahaan untuk mengeluarkan Minam, atau lebih tepatnya Go Minam dari grup. Minam bermaksud turun untuk menjelaskan, tetapi sekarang jika dia turun ke sana sama saja menyerahkan diri kepada kelompok penggemar itu. Karena ingin berdamai dengan ketua grup, Minam berusaha datang ke kamar Taekyung untuk membersihkan kekacauan hari sebelumnya. Minam tidak sengaja menemukan setumpuk album musik penyanyi terkenal Mo Hwaran di kamar Taekyung. Minam mengira Taekyung adalah penggemar berat, tetapi ketika melihat foto masa kecil Taekyung malah membuat Minam merasa aneh. Sial bagi Minam karena tepat pada saat itu dia kepergok oleh Taekyung. Untungnya dia tidak marah-marah atau melakukan apapun pada Minam. Namun Taekyung memperingatkan jika lain kali Minam melakukan hal berlebihan, dia pasti akan dipukuli. Minam merasa tertekan harus berpura-pura menggantikan kakaknya. Go Minam adalah idola terkenal di seluruh Korea, sementara dia hanyalah seorang penipu. Terlebih lagi, hubungannya dengan ketua grup Taekyung terasa semakin buruk. Jeremy saat sedang mengobrol dengan Shinwoo, menyadari sepertinya Shinwoo memiliki perasaan terhadap Minam. Sebenarnya pada malam pesta itu, Shinwoo adalah orang yang menggendong Minam kembali ke asrama untuk beristirahat dan tanpa sengaja, saat berpelukan Shinwoo mungkin sudah menebak identitas asli sang pemeran utama wanita. Dia tahu Minam saat ini adalah seorang gadis yang menyamar tetapi tidak mengungkapkannya, memutuskan untuk merahasiakannya. Sementara Minam, ia memulai kursus dan latihan ketat seorang idola pop. Sayangnya, kelompok penggemar Taekyung yang fanatik selalu bersikap bermusuhan terhadap Minam. Di saat yang sama, Taekyung ketika menonton klip pendek di belakang layar antara Minam dan Cody mendapati rahasia Rokie Minam saat ini. Setelah seharian berlatih keras dan bersemangat, Minam akhirnya menyelesaikan kursus di malam hari. Meskipun sudah agak terbiasa dengan kehidupan barunya ini, kenyataan bahwa dia adalah seorang wanita tetap membuat Minam sangat tidak nyaman dalam beraktivitas dan sering menghadapi situasi yang sangat canggung. Untungnya bagi Minam, di sisinya selalu ada Shinwoo yang lembut dan penuh perhatian, selalu membantunya tepat waktu. Seusai mandi, Minam berpapasan dengan pria kasar Taekyung dan dia dengan jelas menyatakan bahwa rahasianya telah terbongkar. Klip video antara Minam dan Cody telah terungkap, jadi sekarang Taekyung tahu bahwa Minam saat ini adalah seorang gadis yang berpura-pura menjadi laki-laki. Keduanya saling mengejar berusaha merebut ponsel. Saat keduanya tarik-menarik, ponsel tidak sengaja jatuh di atas kap mobil pick-up. Sialnya, ketika Minam memanjat untuk mengambilnya, mobil itu malah berjalan sehingga Taekyung berlarian mengejar untuk menyelamatkannya. Untungnya Taekyung berhasil menyelamatkan si cantik, tetapi rasa antipati ketua grup terhadapnya semakin berlipat ganda. Dia bahkan berencana mencari cara untuk melaporkan penyamaran Minam, agar dia segera dikeluarkan dari grup A-Angel. Manajer dan Cody yang mengetahui hal itu segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah karena jika rahasia bahwa Minam adalah wanita diketahui orang luar, semuanya akan berantakan. Jeremy telah melihat pertengkaran antara Minam dan Taekyung sehingga mengira keduanya kembali memiliki konflik pribadi. Melihat kesedihan Minam, Shinwoo mengajaknya keluar untuk curhat. Berbeda dengan Taekyung yang cerewet, Shinwoo selalu lembut dan hangat kepada Minam di setiap situasi. Dia sudah lama menyadari penyamaran Minam tetapi tidak mengungkapkannya dan selalu berusaha mendukungnya secara diam-diam. Jeremy di lantai atas melihat kedua seniornya yang akrab itu, malah mengira ini adalah kisah cinta Bu Eslaf. Dia mengira baik Taekyung maupun Shinwoo mungkin jatuh cinta pada Minam.
Pagi berikutnya, bibi dari kedua bersaudara Minam, Mi Ja, tiba-tiba menyerbu ke perusahaan menuntut untuk bertemu dengan keponakannya. Dulu dia malas dan tidak mau mengurus kedua bersaudara itu. Setelah Minam meninggal, dia membiarkan anak-anak itu berjuang sendiri. Setelah tahu keponakannya sekarang adalah idola terkenal, dia malah datang mengakui sebagai kerabat seolah-olah memang benar. Dia mengirim surat kepada Minam yang berisi foto dia dan kakaknya saat kecil. Mengetahui bibi Mi Ja yang mengirimkannya, Minam terburu-buru pergi mencari wanita itu untuk bicara baik-baik. Namun, karena Minam saat ini adalah idola yang menggantikan kakaknya, maka berkeliaran di luar seperti itu agar tidak dikenali orang lain adalah hal yang terlarang. Untungnya bagi gadis itu, tepat pada saat itu Tai Kyung datang tepat waktu untuk membebaskannya ketika para penggemar mulai mengenali anggota A-Angel. Minam berusaha menjelaskan dan mengungkapkan perasaannya kepada Tai Kyung, tetapi pria itu tetap tidak mau mengerti. Merasa sangat putus asa, Minam menemui Direktur An dan berkata terus terang bahwa dia tidak bisa meninggalkan grup dan akan berusaha meyakinkan Tai Kyung agar dia diizinkan tetap di A-Angel. Setelah itu, dia menemui Tai Kyung dan menegaskan bahwa dia menjadi idola seperti sekarang untuk menemukan ibu yang hilang bertahun-tahun. Hanya ketika nama Minam terkenal di seluruh negeri, dia dan kakaknya bisa bertemu kembali dengan ibu mereka. Untuk mendapatkan kepercayaan Tai Kyung, Minam bahkan memberinya cincin kenang-kenangan. Meskipun demikian, Tai Kyung dengan kejam membuang cincin itu dan menyuruh Minam jika dia bisa menemukannya, dia akan diizinkan untuk tinggal. Walaupun sakit hati, Minam tetap mendaki gunung dan menyeberangi sungai mencari cincin itu dari siang sampai malam, dari malam sampai pagi. Tai Kyung mengira Minam akan putus asa, tetapi tidak, dia tetap mencari dengan sangat antusias. Melihat semangat dan ketabahan Minam, Tai Kyung mengembalikan cincin itu karena ia memang tidak membuangnya. Ini juga dianggap sebagai pengakuan kecil darinya untuk anggota baru grup. Semuanya kembali damai untuk sementara bagi Minam. Hari ini, seluruh grup memiliki sesi pemotretan di kolam renang. Sesi pemotretan berjalan cukup lancar dan Shinwoo selalu memperhatikan dan merawat Minam. Hal ini semakin membuat Jeremy merasa curiga dengan kehidupan dan mengira kakaknya itu punya masalah psikologis. Karena dia adalah perempuan yang menyamar jadi laki-laki, setelah selesai sesi pemotretan, Minam tidak bisa berganti pakaian bersama para pria sehingga harus diam-diam pergi ke kolam renang. Sialnya tim teknis tiba-tiba muncul untuk memeriksa. Entah siapa yang mengajarinya, Minam cukup cerdas sampai melompat ke kolam untuk bersembunyi. Namun, karena bersembunyi terlalu lama dan semua orang belum pergi, dia mulai kesulitan bernapas. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan hitam melompat turun untuk menyelamatkan si cantik. Saat Minam mulai kehilangan kesadaran, pahlawan yang menyelamatkannya tidak lain adalah pria kasar Tai Kyung. Suasana yang tadinya super romantis berubah menjadi super dingin. Minam tahu berenang jadi dia bisa naik sendiri ke permukaan, sementara pria yang turun untuk menyelamatkan malah hampir tenggelam. Berkat kejadian ini, penggemar fanatik Tai Kyung malah beralih mengidolakan Minam karena rumor bahwa Minam menyelamatkan nyawa Tai Kyung telah menyebar ke seluruh negeri. Baru-baru ini muncul seorang aktris pendatang baru bernama Hei. Dia memiliki paras manis dan kepribadian baik hati, sering melakukan amal sehingga dijuluki peri nasional. Namun, gadis ini di luar terlihat baik, padahal sebenarnya hanya pura-pura. Hei sering melakukan amal hanya untuk meningkatkan popularitasnya saja. Saat hendak pulang, dia tidak sengaja salah naik mobil Tai Kyung dan mengaku dirinya adalah penggemar A-Angel. Tai Kyung juga tidak terlalu menyukai gadis yang pintar berpura-pura seperti Hei. Ia lantas menyindir wanita itu beberapa kalimat lalu mengusirnya dari mobil agar tidak mengganggu pandangan. Hari-hari berikutnya, Minam terus beradaptasi dengan status idola Go Minam. Shinwoo masih setia merawat Minam, tetapi yang lebih menarik perhatian adalah hubungan antara Tai Kyung dengan pemeran utama wanita sudah agak lebih tenang. Setelah Tai Kyung keluar dari rumah sakit, Minam bahkan berbaik hati membuat John dan memasak bubur untuknya memulihkan diri. Setelah berlatih bersama grup A-Angel, Minam menemui dan meminta bantuan Meneer dan Godi untuk mencari paman dalam foto yang pernah merawat mereka berdua di panti asuhan bertahun-tahun lalu. Dalam acara minum teh sore grup, Jeremy bertemu dengan Pri Hei, tetapi 3 orang lainnya seperti saya tidak peduli sama sekali. Bahkan Tai Kyung mengatakan dia tidak menyukai tipe yang pura-pura polos seperti Hei tetapi menyukai Go Minam, yang membuat Jeremy tercengang berpikir kedua hiongnya seleranya terlalu aneh. Seperti idola lainnya, grup A-Angel punya banyak penggemar dan kadang-kadang mengadakan acara fansing untuk penggemar setia. Ini juga pertama kalinya nama Go Minam mendapat fan service. Sadar dia harus punya tanda tangan sendiri untuk penggemar, Minam menemui Tai Kyung meminta bantuannya untuk mengajari cara menandatangani. Meskipun Tai Kyung di mulutnya bersikap sombong, tidak mau membantu, tetapi diam-diam ia merancang tanda tangan khusus untuk Minam. Shinwoo malah sedikit cemburu karena Minam selalu memprioritaskan meminta bantuan Tai Kyung lebih dulu, bukan dirinya.
padahal hubungan keduanya sangat baik. Sementara Tai Kyung, setelah selesai merancang sekian lama, ia menyelinap ke kamar Minam untuk memberikannya. Saat itu, gadis itu sedang sibuk berkencan dengan Shinwoo dan tidak ada di sana. Jadi Tai Kyung terpaksa menyimpannya di satu sudut dan diam-diam pergi. Tepat pada saat itu, Minam datang pamer bahwa dia sudah mendapatkan tanda tangan setelah meminta bantuan Shinwoo. Ketua grup yang mendengarnya langsung terkejut, sehingga saat Minam tidur pulas, Tai Kyung menyelinap ke kamar Minam mengambil kembali sketsa itu. Hanya saja pria ini terlalu ceroboh, menyebabkan listrik padam dan membuat Minam jatuh menimpa dirinya. Seseorang yang terlihat sempurna pun ada kalanya sangat lucu. Hari ini, grup A-Angel akan mengadakan pertunjukan resmi pertama dengan 4 anggota sejak Minam bergabung menggantikan kakaknya. Sementara Minam, dia masih gelisah menunggu manajer menemukan identitas orang di foto dan orang yang menciumnya, karena itu bisa membawanya ke tempat ibunya yang hilang bertahun-tahun. Saat bersiap untuk pertunjukan, Minam tidak sengaja bertemu dengan penyanyi terkenal Hwaran, ibu dari Tai Kyung. Sebelum latihan umum, Minam masih fokus menunggu kabar dari manajer karena dia sedang meminta bibi Minam menghubungi ibu pemeran utama wanita. Setelah sukses rehearsal gladi bersih, Tai Kyung tidak puas dengan kurangnya konsentrasi Minam dan baru sekarang mengetahui bahwa dia sedang gencar mencari ibu kandungnya. Jika dia menemukan ibunya, Minam tidak perlu lagi berpura-pura menjadi kakaknya. Tai Kyung sangat senang untuknya tetapi juga merasa sedikit kecewa karena jika dia menemukan ibunya, Minam pasti akan pergi. Mengesampingkan semua hal untuk sementara, konser grup A-Angel sukses besar. Tai Kyung segera menyita ponsel Minam untuk mencari tahu berita tentang ibunya. Minam tidak dapat menemukan ponselnya dan terpaksa meminjam ponsel Jeremy untuk menghubungi manajer. Tepat pada saat ini, Minam menerima kabar mengejutkan bahwa hingga kini tidak ditemukan jejak ibunya dan bahkan yang lebih buruk, ibunya mungkin sudah meninggal. Minam menangis dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan sehingga Jeremy terkejut dan memanggil Shinwoo untuk membantu. Tai Kyung yang membaca pesan dari ponsel Minam juga mengetahui segalanya dan berusaha menghibur serta memeluknya untuk menenangkan hati. Hampir semua orang tidak tahu mengapa Minam menangis, kecuali Tai Kyung. Pertunjukan tersebut terlalu sukses sehingga kini para penggemar dan pers sedang menunggu di luar agar para idola muncul untuk diwawancarai. Terutama Minam karena dia telah tampil sangat baik dalam peran Go Minam. Kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk tampil atau menjawab wawancara, jadi dia menyuruh Minam pulang untuk beristirahat. Sekarang jika ingin melepaskan diri, Minam perlu kembali menjadi perempuan seperti biasa. Setelah selesai mengatur segalanya, Tai Kyung pergi tetapi kepergok oleh wartawan Kim. Pria itu tahu tidak mungkin Tai Kyung berada di ruang ganti wanita tanpa alasan, jadi ia mulai mencari cara untuk menggali informasi. Tepat pada saat itu, Minam yang cantik muncul tepat di depan pintu kamar, membuat Tai Kyung dan wartawan itu terkejut. Tai Kyung takut media mencium bau tak sedap, jadi dia menarik tangannya dan berlari sekencang-kencangnya. Wartawan itu tidak menyerah dan terus mengejar untuk mengambil beberapa foto guna menulis artikel. Untungnya Minam berhasil pergi tepat waktu sementara Tai Kyung malah tersesat ke tempat Hei. Dia meminta bantuan Hei untuk menjadi tameng saat berhadapan dengan wartawan itu. Tapi hal ini tanpa sengaja malah memperbesar rumor kencan antara Tai Kyung dan Hei. Grup A-Angel kembali dan semua orang bersimpati kepada Minam karena dia kehilangan orang terdekatnya. Untuk membantu menghibur Minam, grup A-Angel mengatur berbagai macam lelucon berharap dia akan merasa lebih baik. Bagaimanapun, mendengar kabar ibu meninggal adalah berita paling mengejutkan dalam hidup seseorang. Minam sangat menghargai ketulusan grup itu dan persahabatan di antara mereka semakin erat tanpa disadari. Semua orang tertawa dan bercanda bersama dengan sangat gembira, seolah-olah mereka adalah teman masa kecil. Rumor tentang kisah cinta palsu Tai Kyung dan Hei semakin menyebar. Manajer dan Cody juga mengira keduanya benar-benar punya hubungan, tetapi tentu saja semua itu hanya pura-pura. Hari ini Tai Kyung ada pertemuan penting dengan mitra besar perusahaan dan tentu saja orang itu adalah ibunya, penyanyi terkenal Hwaran. Sementara Tai Kyung harus menahan diri bertemu dengan ibu yang tidak peduli. Shinwoo sedang bersantai berkencan dengan Minam. Karena memiliki rasa benci terhadap ibu yang meninggalkannya sejak kecil demi karir, Tai Kyung merasa tidak nyaman dan bahkan menyindirnya, menegaskan bahwa dia hanya mirip ayahnya dan tidak tahu ibu yang mana. Saat makan, Tai Kyung bahkan hampir muntah karena dia alergi terhadap udang. Padahal Hwaran sama sekali tidak tahu apa-apa tentang putranya. Mengingat masa kecil, Tai Kyung untuk menyenangkan ibunya yang jarang punya waktu bertemu dengannya, malah hampir mati. Perasaan kurang kasih sayang ibu sejak kecil ditambah dengan sikap acuh tak acuh dari ibu kandungnya membuat hati Tai Kyung sakit sekali. Air mata pun mulai menggenang. Minam dihadiahi sepasang sepatu yang sangat indah oleh Shinwoo yang membuat
membuatnya terlalu bersemangat hingga menjatuhkan es. Jadi dia pergi ke toilet untuk berganti pakaian. Tepat pada saat itu dia bertemu dengan Tai Kyung lalu meninggalkan Shinwoo yang duduk termenung sendirian mengikuti pria lain, benar-benar seperti gadis nakal. Setelah selesai berkencan dengan pria hangat Shinwoo hingga kenyang, gadis nakal Minam pergi berjalan-jalan di kota bersama pria kasar Tai Kyung. Mereka bahkan dikenali oleh gadis yang pura-pura polos, Hye. Namun, wanita itu berhasil menggali rahasia bahwa Minam saat ini adalah seorang gadis yang menyamar. Setelah puas bermain dengan Tai Kyung, Minam dengan polosnya kembali mengajak Shinwoo pergi ke taman hiburan tetapi ditolak karena Shinwoo sedang merajuk dengan kejadian dia ditinggalkan di restoran tadi. Bibi Minam, Mi Ja, mengetahui keponakannya sekarang terkenal dan menjadi idola, jadi dia memutuskan untuk datang menginap. Direktur An mengizinkannya tinggal di kamar Minam, sehingga sekarang Minam harus tinggal bersama salah satu dari 3 pria itu, dan yang terpilih tidak lain adalah Tai Kyung. Shinwoo sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum tinggal bersama ketua grup, manajer bahkan dengan hati-hati memberikan pistol setrum untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang berlebihan. Pada malam itu, semuanya baik-baik saja sampai Minam dengan ceroboh menyetrum dirinya sendiri lalu jatuh ke pelukan Tai Kyung. Ini pasti trik agar bisa tidur di ranjang. Mana ada anak perempuan mau tidur di lantai. Kehidupan Minam dengan bibi anehnya membuat kelompok Angel sangat pusing, tetapi mereka harus menahan diri. Mau bagaimana lagi? Hye datang ke agensi hiburan Direktur An karena ingin mempromosikan filmnya yang akan datang. Dengan penampilan malaikat dan sosok yang lemah lembut serta anggun, Hye sangat mudah memenangkan hati direktur itu. Sebagai bintang yang sedang naik daun, Hye mendapat hak istimewa untuk berkeliling agensi hiburan dan bahkan bisa melihat Tai Kyung yang keren bernyanyi dengan baik dan juga tahu cara membuat lagu. Ini benar-benar gaya perhatian sang pria yang berpapasan dengan tatapan jatuh cinta sang wanita. Sayangnya bagi Hye, Tai Kyung tidak suka kepura-puraan wanita itu sehingga selalu mencari cara untuk mengusir Hye meskipun wanita itu adalah idola nasional. Karena iri pada Minam yang disayang semua orang seperti telur, Hye mulai menyimpan rasa dengki, terutama menyinggung secara terselubung rahasia Minam yang berpura-pura menjadi laki-laki. Wanita itu harus memikirkan cara untuk mengungkap masalah ini agar Minam menanggung nama buruk selamanya untuk membalas dendam. Pada saat makan siang, direktur membuat semua orang terkejut ketika memutuskan untuk memberikan Minam, atau lebih tepatnya Minam, album solo debut sebelum semua anggota kelompok lainnya. Manajer merasa sangat cemas karena seorang biarawati seperti Minam memang bernyanyi dengan baik, tetapi bagaimana dia bisa mengarang lagunya sendiri dan merilis album solo seperti seorang idola. Namun, tampaknya Tai Kyung berniat membantu Minam dalam menyusun lagu agar dia bisa melewati rintangan kali ini. Semuanya menjadi sulit karena bagaimana Minam bisa melakukan hal seperti ini. Karena terlalu buntu, Minam diam-diam hanya bisa pergi dengan pesan singkat yang sangat pendek. Tai Kyung yang mengetahuinya segera mengendarai mobil mengejar dan untungnya berhasil menyusulnya, berhasil meyakinkan Minam untuk tinggal lebih lama lagi sebagai idola. Ibu Tai Kyung membuat janji bertemu Direktur An dan menyuruhnya mempersiapkan putranya untuk membawakan lagu yang dikarang oleh seorang musisi terkenal bernama Go Hae-jun. Baru saja mengantar Minam pulang, Tai Kyung kembali menerima telepon ancaman dari Hye. Wanita itu mengatakan bahwa dia masih menyimpan satu foto Tai Kyung dengan Minam saat konser terakhir, jadi dia menyuruhnya datang menemuinya jika tidak ingin foto itu disebarkan. Tai Kyung bergegas pergi menemui Hye, tetapi wanita itu tidak punya foto apapun. Dia hanya ingin menggoda dan bertemu dengan Tai Kyung. Karena kehabisan kata-kata dengan wanita licik ini, Tai Kyung pergi. Hye sangat marah melempar sepatu ke Tai Kyung yang membuatnya marah besar dan langsung melempar sepatu hak tinggi itu ke sungai. Hal ini semakin membuat Hye kesal dan berniat menyebarkan berita tentang Minam secara online, tetapi sebelum sempat menekan apa-apa, dia langsung terkena bola dari sekelompok remaja di dekatnya tepat di wajah. Dikelilingi oleh sekelompok penggemar, Hye tidak berdaya dan untungnya diselamatkan oleh Tai Kyung yang berjiwa ksatria. Namun, situasi intim ini semakin memanaskan rumor kencan antara mereka. Foto-foto kebersamaan ini segera menyebar luas di internet dengan kecepatan tinggi yang membuat tim staf agensi hiburan harus bekerja keras menghadapi media. Hal ini juga secara tidak sengaja menyebabkan Tai Kyung terlambat bertemu Minam. Shinwoo yang tahu hal itu segera menyamar untuk membantu Minam, tetapi secara diam-diam. Apapun yang Minam butuhkan untuk makan dan minum terpenuhi, dan mereka berdua berkencan dengan cara yang unik yang belum pernah saya ketahui. Ketika Shinwoo hendak memberinya kejutan, dia menelepon Minam tetapi tidak tahu apakah karena mata Minam kurang awas atau karena teknik sembunyi Shinwoo. Karena terlalu berisik, wanita itu melihat kemana-mana tetapi tidak menemukan siapapun. Saat
sedang menyiapkan pemandangan pertemuan di tengah kehidupan yang manis, Tai Qiwu menelepon dan merusak segalanya. Shin Woo sangat menyesal karena hanya satu langkah lagi, mereka berdua sudah akan bertemu. Pada malam itu, Tai Qiwu menjemput Minam dan memberinya jepit rambut yang sangat lucu sebagai permintaan maaf karena datang terlambat. Hei kini sangat menyukai Tai Qiwu sehingga dia langsung datang ke agensi hiburan An untuk menemuinya. Dia ingin hubungan palsu mereka menjadi nyata, mengambil keuntungan dari Minam. Mengikuti arus opini publik tetapi Tai Qiwu tidak setuju. Hei memainkan trik jika tidak bisa mendapatkan maka dia akan merusak. Jadi dia berniat menyebarkan foto Minam dan mengungkapkan segalanya kepada publik tentang identitas sebenarnya dari orang yang disebut Go Minam. Karena ingin melindungi Minam, Tai Qiwu memutuskan untuk mengorbankan diri, mencium Hei tepat di depan semua orang sebagai penegasan rumor kencan mereka berdua. Minam berdiri melihat pemandangan itu dari jauh dan tertegun. Ciuman palsu Tai Qiwu dengan Hei membuat heboh seluruh dunia hiburan. Wanita itu tampak marah di luar tetapi sebenarnya dia berharap Tai Qiwu melakukannya dengan sungguh-sungguh dengannya dan tidak hanya berpura-pura. Ini juga menjadi alasan bagi Hei agar dia memiliki lebih banyak waktu untuk dekat dengan Tai Qiwu. Shin Woo berusaha menghibur Minam atas pemandangan tadi dan para penggemar sang pemimpin grup hancur hatinya karena idola mereka sudah punya pacar. Bagaimanapun juga, Tai Qiwu adalah bintang top di showbiz Korea, jadi hal ini sangat mudah dipahami. Untungnya, berbeda dengan di dunia nyata, para penggemar tetap akan mendukung Tai Qiwu sampai akhir meskipun hati mereka hancur. Pada malam itu, semua orang mengadakan pesta meriah mengucapkan selamat kepada Tai Qiwu karena telah lepas dari status lajang. Setelah semua minum-minum, setiap orang kembali ke kamar masing-masing kecuali Minam. Karena sedang mabuk, Minam kembali mengganggu Tai Qiwu memintanya memainkan lagu tidur agar dia bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, Minam sesuai jadwal perusahaan memulai proses produksi album debutnya. Meskipun tekniknya sangat bagus tetapi kurang memiliki emosi yang meluap-luap dari seseorang yang sedang jatuh cinta. Ini cukup sulit karena sejak lahir hingga sekarang Minam tidak pernah didekati oleh laki-laki manapun. Karena harus pulang kampung mengunjungi ayah, baik Shin Woo maupun Tai Qiwu bersemangat meminta untuk mengantarnya. Karena hanya karakter pendukung, Shin Woo harus tinggal di rumah membiarkan Tai Qiwu dan Minam saling mengantar. Ini juga dianggap sebagai kesempatan bagi keduanya untuk mengobrol tentang segala macam hal. Alasan Minam dan kakaknya memiliki bakat musik adalah karena ayah mereka bekerja sebagai musisi dan ibu mereka adalah penyanyi, benar-benar keturunan musisi sejati. Yang lebih mengejutkan adalah mobil ibunya Tai Qiwu tiba-tiba melewati jalan yang sama dan begitu saja ibu dan anak itu melewati hidup masing-masing tanpa ada yang menyadari. Minam dan Tai Qiwu yang pulang ke desa yang didominasi oleh para lansia menjadi pusat perhatian seluruh desa, dikerumuni seperti lalat mengerumuni nasi ketan. Sementara itu, Nyonya Mo Hwaran ada di sana karena bertahun-tahun yang lalu dia pernah menjalin hubungan yang indah dengan ayah Minam, yaitu musisi Go Jae Hyun. Lagu yang dia minta putranya untuk cover adalah karya-karya Tuan Jae Hyun semasa hidup. Minam yang mengunjungi makam ayahnya secara tidak sengaja berpapasan dengan Nyonya Mo Hwaran. Awalnya tidak memperhatikan tetapi ketika menyadari Minam segera mengejar tetapi tidak sempat. Minam berencana menelepon Tai Qiwu dan pemuda itu saat ini sedang tenggelam dalam musiknya sendiri di ladang yang luas. Saat sedang hanyut dalam irama, tiba-tiba pemuda itu dikejutkan oleh seekor babi lalu lari kocar-kacir. Berita itu segera muncul di televisi ketika seorang pemuda aneh berkeliaran di ladang dan ditakut-takuti babi hingga lari tunggang langgang tanpa diketahui keberadaannya. Maka seluruh desa dimobilisasi untuk mencari orang, jika hidup harus ditemukan orangnya, jika sudah mati harus ditemukan jasadnya. Saat Minam dan semua orang bersusah payah mencari Tai Qiwu, Bibi Mi Jea menelepon Hei membual bahwa pemimpin grup Angel datang ke rumahnya. Untungnya, setelah sekian lama mendaki gunung menyeberangi sungai, Minam menemukan Tai Qiwu yang sedang berbaring santai beristirahat di tepi sungai. Minam sangat khawatir sementara pemuda itu tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, mereka berdua sedang berbincang-bincang dengan akrab tetapi diganggu oleh Hei. Tidak ingin membuat masalah semakin rumit, Minam terpaksa membiarkan Tai Qiwu kembali ke ibu kota bersamanya. Sejak saat itu, sudah beberapa hari berlalu dan seluruh grup tidak bisa menghubungi Minam. Ketiga pria itu sangat khawatir tidak tahu apa yang sedang dilakukan wanita itu sekarang. Alasan utamanya adalah karena Minam masih merasa kecewa ketika berpikir Tai Qiwu dan Hei benar-benar berkencan,
seperti seorang gadis yang patah hati. Suatu hari, pria yang menganggap Minam sebagai cahaya bulannya datang dan tidak lain adalah pria hangat Shinwoo. Sungguh menyedihkan bagi Shinwoo ketika menyukai seseorang tetapi gadis itu hanya menganggapnya sebagai kakak laki-laki yang baik. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menghiburnya saat sedih dan tidak bisa berbuat lebih karena Anda bukan pacarnya. Minam kembali dan melanjutkan kehidupan idolanya. Berbeda dari sebelumnya, Minam perlahan mulai mengerti apa itu cinta dan menjual lagu yang dikarang oleh Tae Ki-woong. Lagu dan suara penyanyinya mengungkapkan perasaan seseorang yang menyukai seseorang tetapi perasaannya tidak terbalas. Melihat orang yang disukainya menderita, Shinwoo memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Minam dan tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ini juga dianggap sebagai pesan untuk Tae Ki-woong bahwa jika tidak dijaga maka jangan menyesal. Tidak hanya kedua pria itu yang hidup dengan perasaan, Jeremy juga dengan PK menyadari kegelisahan Minam. Dia mengajaknya bepergian keliling Seoul dengan sangat santai. Mereka berdua pergi makan, minum, bermain game dengan segala macam cara yang sangat menyenangkan, menyingkirkan semua kesedihan dan tekanan hidup. Sampai di sini, mungkin sudah ada satu pria lagi yang diam-diam menyukai Minam. Wanita itu tidak perlu melakukan apa-apa tetapi tiga idola terkenal jatuh cinta padanya, benar-benar seperti putri salju modern. Sesampai di asrama, dia diajari oleh manajer sebuah teknik akupresur yang sangat efektif. Setiap kali merasa lelah atau stres, jika tidak bisa menahan emosi, tekan hidung seperti itu. Tae Ki-woong karena cemburu dengan kejadian Shinwoo memeluk Minam sebelumnya, memaksanya mengakui kebenaran tentang berpura-pura menjadi laki-laki kepada Shinwoo. Secara lahiriah dia menyuruh Minam untuk mengambil hati Shinwoo agar bisa menaklukkannya, tetapi sebenarnya Tae Ki-woong sudah sangat marah. Pergi menemui Shinwoo, Minam ragu-ragu tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan. Shinwoo malah menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis bodoh yang belum berpengalaman tetapi memiliki rahasia yang tidak dapat dibagikan kepada siapapun. Kisah ini tentu saja tentang Minam dan fakta bahwa Shinwoo sudah lama mengetahui penyamarannya, hanya berpura-pura tidak tahu. Karena melihat Shinwoo terlalu baik dan takut dia akan sakit hati, Minam memutuskan untuk menyembunyikan rahasia ini sampai akhir. Hal selanjutnya untuk membantu Minam memoles namanya dengan album debut adalah dengan merekam video musik. Semuanya berjalan lancar tetapi yang menarik adalah perusahaan memilih SMA lama saudara kembar Minam untuk merekam. Kebetulan di sana ada teman dekat saudara laki-laki Minam bernama Jong Joon. Jong Joon berpikir ini adalah teman Minam. Karena sangat akrab, dia sangat senang setelah sekian lama tidak bertemu. Hanya saja adegan berpelukan itu kebetulan dilihat oleh Tae Ki-woong dan pria itu kembali menunjukkan kecemburuannya. Entah bagaimana kelompok Angel merekam MV tetapi Hye juga datang untuk melihat-lihat dan secara tidak sengaja merusak momen Tae Ki-woong dan Minam yang sedang bersenang-senang. Wanita itu mulai mengancam bahwa reporter Kim mulai mencurigai masalah Tae Ki-woong dan gadis asing sebelumnya. Jika pria itu menyelidiki dan menemukan bahwa itu bukan Hye, maka semuanya akan hancur. Baru-baru ini kelompok penggemar lama Angel menyebarkan legenda kelompok. Shinwoo adalah seorang playboy sejati yang bertengkar dengan 10 orang di bawah jembatan. Jeremy adalah keturunan bangsawan dan bahkan bertunangan dengan putri kerajaan Inggris, tetapi karena terlalu mencintai musik, ia kembali ke Korea. Mengenai Tae Ki-woong, semua orang hanya tahu bahwa ibunya sangat terkenal, cantik, dan berbakat tetapi tidak peduli dengan anaknya. Dan rumor mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tanggal lahir pemimpin grup yang sebenarnya. Ketika melihat Minam akrab dengan temannya Jong Joon, Hye yang penuh cinta, Hye menjadi semakin cemburu pada pemeran utama wanita karena mengira Minam berpura-pura menjadi laki-laki untuk merayu orang lain. Karena Hye membocorkannya, reporter Kim kembali mencari Jong Joon berniat menggali informasi lebih lanjut tentang Minam. Mengetahui Minam sedang menyamar sebagai kakaknya, Jong Joon tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada wanita itu dan tentu saja ditolak. Tae Ki-woong yang belum selesai dengan kecemburuannya diganggu oleh Hye yang melekat seperti lintah. Tidak ingin wanita itu mengancam tentang Minam, dia terpaksa mengantar Hye pulang. Sementara itu, Minam saat membersihkan kamar Tae Ki-woong tidak sengaja menemukan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tae Ki-woong baru saja menyelesaikan urusan dengan Hye, harus pergi menemui ibunya yang tidak peduli. Wanita itu hanya peduli pada urusan Tae Ki-woong membawakan lagu-lagu yang dikarang oleh cinta pertamanya, yaitu ayah Minam, dan sama sekali tidak memperhatikan perasaan putra kandungnya. Minam tahu hari ini adalah ulang tahun Tae Ki-woong tetapi dia hari ini tidak mood karena sedang sibuk berdebat dengan ibunya. Wanita itu sangat mencintai ayah Minam tetapi karena terlanjur memiliki anak dengan pria lain, mereka harus berpisah. Anak itu adalah Tae Ki-woong sehingga Nyonya Mo Hwaran menyalahkan bahwa dialah alasan dia kehilangan cinta sejatinya. Menjadi seorang ibu tetapi bahkan tidak ingat tanggal lahir anaknya,
sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang dia lakukan adalah memaksa Taekyung menyanyikan lagu Tuan Jaehyun untuk memuaskan perasaannya, dan hal ini membuat Taekyung sangat terluka ketika dicampakkan oleh ibu kandungnya. Minam kebetulan mendengar semuanya dan tidak bisa menahan emosinya. Mengetahui masa lalu Taekyung yang menyakitkan, Minam berusaha meluangkan waktu untuk menebusnya sebanyak yang dia bisa. Dia telah menyiapkan hari ulang tahun yang sederhana tetapi sangat bermakna bagi Taekyung. Mereka berdua pergi makan malam bersama, membeli souvenir, lalu pergi bermain di taman. Puncaknya adalah pelukan hangat dari Minam untuk Taekyung. Meskipun tidak bisa menghapus semua luka, Minam berharap hal ini dapat sedikit menenangkan jiwa sedihnya yang sudah lama. Sayangnya, pria yang sedang jatuh cinta, Shinwoo, kembali menyaksikan segalanya dalam ketidakberdayaan. Proses syuting MV untuk lagu debut Minam berlanjut sesuai jadwal. Sedang berpura-pura menjadi laki-laki, melihat sekelompok gadis bergosip dan berriasan, Minam tidak bisa menahan diri karena bagaimanapun juga dia tetap seorang wanita. Melihat set aksesori yang berkilauan membuat mata Minam bersinar seperti menemukan harta karun. Meskipun demikian, dia punya hadiah jepit rambut dari Taekyung, sesuatu yang bahkan Hye tidak akan dapatkan dalam mimpi. Kelompok Hye kembali dan berulah membuli Minam. Wanita itu menyindir bahwa Minam adalah seorang gadis yang berpura-pura menjadi laki-laki dan tidak tahu apa yang direncanakan. Untungnya, saat Minam kebingungan tidak tahu harus melawan bagaimana, Shinwoo dan Jeremy muncul untuk membantu. Saat syuting MV, Hye membuang semua rasa malunya dan mencium Taekyung, dan Minam yang tidak sengaja melihat semuanya menjadi sangat sedih. Shinwoo yang melihat cahaya bulannya bersedih, juga ikut merasa iba. Saat berkemas, Hye melihat jepit rambut Minam terjatuh, dan sesuai hukum penemu sementara barang hilang, dia langsung mencurinya. Direktur An mengadakan pesta kecil untuk para artis. Minam karena kehilangan hadiah berharga yang diberikan Taekyung, sedih hingga tidak mood untuk bersenang-senang dengan yang lain. Hye malah memakai jepit rambut itu lalu menyindir Minam. Sifatnya yang sudah lembut seperti adonan membuat Minam tidak tahu harus membalas apa. Taekyung menyadari hal itu sehingga angkat bicara memaksa Hye mengembalikannya kepada Minam yang membuatnya sangat kesal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Taekyung datang bertanya kepada Minam tentang jepit rambut itu, tetapi wanita itu malah mengatakan dia akan melepaskannya, yang membuat pria itu kesal dan tidak mau mengembalikan jepit rambut itu lagi. Ibu Taekyung sangat gelisah memikirkan cara memaksa putranya menyanyikan lagu-lagu cinta pertamanya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Selain itu, dia juga mencari keberadaan kedua anak Tuan Jaehyun tanpa mengetahui bahwa putri Tuan Jaehyun sekarang sedang menjalin hubungan yang tidak jelas dengan putra kesayangannya sendiri. Sementara semua orang di pesta bersenang-senang, Minam tetap cemberut karena bosan. Hari ini di pesta ada pertunjukan air mancur, jadi Hye bertekad mencari cara untuk mempermalukan Minam. Saat Minam diundang untuk tampil menyanyikan lagu untuk memeriahkan pesta, dia jatuh ke dalam perangkap yang dipasang Hye. Untungnya, ketiga musketeer itu selalu ada di sisinya dan melindunginya, jadi semuanya masih baik-baik saja. Semua orang terus bersenandung bersama dalam kebahagiaan tak terbatas. Hye sangat kesal tetapi dia tidak memiliki aura karakter utama. Sesampainya di rumah, Taekyung menjadi gelisah mencari babi boneka yang akan dia berikan kepada Minam agar dia senang. Dia bahkan menginvestasikan banyak waktu mencari dan membuat babi boneka sendiri untuk orang yang dia sukai. Setelah Minam menerima hadiah itu, dia melompat kegirangan. Memang benar ketika saling suka dan mencintai, hadiah apapun yang diberikan terasa menyenangkan. Tidak perlu barang-barang bermerek mahal. Seperti idola lainnya, grup A Angel juga harus melakukan pemotretan untuk mempromosikan citra mereka. Saat pemotretan, tatapan para anggota, terutama Taekyung, hanya tertuju pada Minam sehingga Hye sangat kesal dan tidak tahan. Puncaknya adalah ketika Taekyung mendorong Minam ke dinding seolah hendak menciumnya. Hye semakin mendidih ingin membalas dendam. Dia membuntuti Minam sampai ke toilet dan berkata terus terang bahwa dia sudah lama tahu rahasia penyamaran Minam sebagai laki-laki. Hye bertanya apakah di antara ketiga musketeer itu, siapa yang paling disukai Minam? Apakah Taekyung yang dingin di luar hangat di dalam, Shinwoo yang lembut dan hangat, atau Jeremy yang ceria? Seperti biasa, setiap kali Minam diintimidasi, ketiga pengawal Minam datang untuk melindunginya. Melihat Minam tidak enak badan, Direktur An yang baik hati menyetir mobil mengantar Minam pulang untuk beristirahat. Ketika kelompok Taekyung kembali ke asrama, Minam sudah terkapar di tempat tidur karena sakit parah. Malam itu ketika hendak makan malam, Taekyung secara tidak sengaja melihat Minam dengan wajah pucat mencari minuman. Sebelum sempat berbicara, dia ambruk karena kelelahan, jadi
Taekyung segera membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Meskipun sakitnya cukup parah, Minam bersikeras untuk tidak diperiksa karena takut identitas palsunya sebagai laki-laki terbongkar. Kehabisan akal, Taekyung terpaksa membawa putri itu pulang dan merawatnya sendiri. Shinwoo di luar sangat ingin membantu tetapi dia tidak punya hak. Kakak pelindung dari jauh hanya sampai di situ, apalagi dia hanya pemeran pendukung, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan pemeran utama pria. Hari berikutnya, selain bertanggung jawab merawat Minam, Taekyung juga pergi membelikan beberapa pakaian untuk dipakai Minam. Kelompok Minam, Jeremy, dan Shinwoo sedang bermain dengan gembira, lalu Hei datang untuk mengganggu. Di luar, dia datang mengunjungi Minam yang sakit, tetapi dia ada di sana untuk terus meneror Minam. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Minam lebih berani menyatakan bahwa dia akan bersiap untuk mengungkapkan semua kebenaran kepada seluruh anggota grup agar merasa lega. Bahkan jika semua orang tidak memaafkan, Minam tetap akan mengakui semuanya. Dia bahkan siap mengatakan bahwa dia menyukai Taekyung dan tidak takut pada siapapun. Mengetahui ancamannya tidak berhasil, Hei hanya bisa membantah dengan omong kosong dalam ketidakberdayaan. Tiba-tiba teman dekat Hei menelepon dan memberitahunya bahwa Taekyung sedang membeli pakaian wanita di toko langganan mereka. Hei tentu saja tidak senang karena dia yakin Taekyung sedang membeli barang untuk Minam. Saat Hei bersiap untuk pulang, dia bertemu dengan Taekyung dan seperti biasa hanya menerima kebencian dari pria itu. Sekarang dipikir-pikir, Hei takut meskipun Minam mengakui penyamarannya sebagai laki-laki, ketiga pria itu akan memaafkannya tanpa syarat. Dan lagi, jika Minam mengungkapkan perasaannya kepada Taekyung, semua usaha Hei akan sia-sia. Sementara itu, Minam memanggil ketiga pengawalnya berniat mengakui semuanya. Sayangnya, belum sempat buka mulut, dia sudah diganggu oleh Hei. Setelah itu, dia menelepon Minam secara pribadi dan memaksa Minam jika ingin mengakui identitasnya, harus di tempat umum. Belum lagi sekarang mengungkapkan perasaannya kepada Taekyung juga tidak akan baik untuk reputasinya. Kemudian, semua orang meminta Minam untuk mengungkapkan rahasia yang selalu dia sembunyikan, tetapi pada akhirnya dia tetap memilih diam. Namun, ketiga pria itu toh sudah tahu semuanya. Mau sekarang atau nanti diucapkan, sama saja. Yang penting adalah persahabatan di antara keempatnya semakin erat dari sebelumnya. Sementara itu, Ibu Taekyung di luar terlihat angkuh dan memancarkan aura bintang besar, tetapi saat sendirian, kelemahan seorang wanita yang mendambakan cinta baru terlihat jelas. Hwaran selalu merindukan cinta pertamanya, yaitu ayah Minam, tetapi pria itu sudah lama meninggal dunia. Konferensi pers khusus Go Minam atau yang sekarang adalah Minam akan segera berlangsung. Sebelum tiba di tempat konferensi pers, Minam masih disemangati dengan antusias oleh ketiga pengawalnya. Namun ketika semua orang sudah berkumpul, karakter utama tidak terlihat. Meneyer berlari mencari kemana-mana, tetapi Minam seolah menguap dari dunia. Mereka semua sangat khawatir karena ini akan merusak semua rencana perusahaan. Kelompok Taekyung juga gelisah dan berniat mencari Minam. Tiba-tiba Taekyung menyadari bahwa Minam sudah berniat diam-diam pergi, karena semua barang-barangnya di asrama sudah dibawa semua. Saat ini, Minam telah kembali ke gaya seorang wanita cantik dan bersiap untuk pergi ke konferensi pers untuk mengakui seluruh kebenaran. Taekyung menyadari niat gilanya dan berusaha mencegahnya dengan segala cara. Sesampainya di aula, kelompok Taekyung sibuk mencari Minam untuk mencegahnya tampil. Perusahaan juga harus memutar sementara cuplikan musik video Minam untuk mengulur waktu dengan media. Setelah berlari keluar, Taekyung melihat Minam tetapi sudah terlambat karena dia berhasil masuk ke aula. Karena menderita rabun senja, aula yang gelap membuat Taekyung seperti orang buta. Begitu lampu menyala, Shinwoo tiba-tiba muncul dan memeluk Minam, menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah wanitanya. Hal ini membuat semua orang ternganga, bahkan Taekyung dan Jeremy terdiam dengan niat Shinwoo ini. Shinwoo berbohong kepada pers bahwa pacarnya bukan dari kalangan hiburan sehingga tidak suka diganggu, apalagi sampai identitasnya terbongkar. Shinwoo pun menutupi wajah Minam dengan jaket lalu pergi. Yang paling menyakitkan adalah bagi Taekyung ketika Minam tadi menjatuhkan jepit rambutnya dan tanpa sengaja diinjak-injak oleh orang-orang, seperti menginjak-injak perasaan mendalam Taekyung kepada Minam. Jeremy sangat terkejut tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya rahasia penyamaran Minam sebagai laki-laki secara resmi terbongkar meskipun sebagian besar orang di grup sudah mengetahuinya sejak lama. Taekyung berharap Minam akan bertanggung jawab terhadap mereka, dan tentu saja mereka bertiga juga akan bertanggung jawab terhadapnya. Setelah itu, Shinwoo yang baik hati mengembalikan jepit rambut yang patah kepada Taekyung karena takut Minam akan depresi jika tidak menemukannya. Meskipun kali ini berhasil menyembunyikannya dari sebagian besar orang luar, wartawan Kim tetap memiliki hidung yang sangat tajam. Sekembalinya,
seluruh anggota grup A Angel berpapasan dengan si gadis pencemburu. Hei, dia memaksa Taekyung untuk terus berpura-pura menjadi pacarnya jika tidak ingin rahasia penyamaran Minam sebagai laki-laki dibongkar olehnya. Setelah semuanya jelas dan transparan, seluruh anggota grup A Angel langsung bersikap lebih jujur dan terbuka satu sama lain dari sebelumnya. Keempatnya memiliki waktu yang indah bersama seperti kejadian pergi ke supermarket ini. Keempatnya melakukan tingkah nakal dan bercanda seperti anak kecil. Hanya ada satu hal yang mengganjal adalah hubungan asmara Minam dengan Taekyung semakin tidak jelas dari sebelumnya. Keduanya saling suka tetapi ada sesuatu yang tak terlihat selalu menghalangi pasangan itu untuk bersatu. Tiba-tiba ibu Taekyung sakit parah dan kali ini dia setuju untuk menyanyikan ulang lagu yang diciptakan oleh ibunya dan cinta pertamanya. Meskipun sedikit terpaksa, tetapi melihat ibu kandungnya sakit parah, Taekyung karena ikatan keluarga menyetujui permintaan aneh Hwaran. Meskipun tidak resmi berpacaran, perasaan Minam dan Taekyung untuk satu sama lain jelas namun ada sedikit keraguan. Hwaran masih dengan gila-gilaan mencari kedua anak dari cinta pertamanya dan berhasil menemukan keberadaan kedua saudara kembar Minam. Di sisi lain, selain Taekyung menyukai Minam, baru-baru ini Shinwoo selalu memanfaatkan kesempatan untuk dekat dengan Minam dimanapun dan kapanpun. Jeremy juga memiliki kesempatan untuk membantu dan bersenang-senang dengan Minam di waktu luang. Karena memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya, Shinwoo telah menyiapkan sebuah acara yang sangat mewah untuk mengungkapkan semua perasaan terpendamnya kepada Minam selama ini. Sikap Shinwoo sangat tegas. Hanya saja nasib buruk bagi pemeran pendukung itu, belum sempat bertemu Minam, dia sudah ditarik pergi oleh Taekyung. Mereka berdua yang sebenarnya saling menyukai malah bertengkar. Namun, yang mengejutkan adalah Taekyung mencium Minam dengan dalam sebagai cara untuk menunjukkan perasaannya yang meluap-luap. Setelah ciuman tak terduga itu, Taekyung terlalu malu dan kabur ke tempat lain meninggalkan Minam yang kebingungan. Sementara Minam, tentu saja dia juga saking senangnya sampai membeku, tidak bisa berpikir apa-apa. Tiba-tiba Hei muncul entah dari mana berniat memberitahu Taekyung tentang Minam. Tapi hal itu sudah diketahui Taekyung sejak lama. Hei mempertanyakan mengapa ketua grup, seorang bintang top, malah peduli pada orang biasa seperti Minam dan selalu mengabaikannya yang cantik dan terkenal. Saat kedua orang itu mengobrol, Minam kebetulan mendengar bahwa perhatian Taekyung padanya adalah hal yang tidak penting dan dia juga tidak istimewa. Mungkin ini hanya bualan Taekyung agar Hei tidak lagi merencanakan kejahatan terhadap Minam. Minam sangat terluka, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang terluka tanpa sengaja melukai orang lain karena dia telah membuat Shinwoo menunggu sia-sia sepanjang sore. Shinwoo menemukan Minam menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Seperti biasa dia masih menghibur Minam dengan nada suara seorang kakak pelindung dari jauh dan bahkan bernyanyi untuk menghibur. Anehnya, pria ini tidak mau menyatakan cinta, padahal kalau di dunia nyata sudah tamat ceritanya. Taekyung juga merasa bingung dengan kisah cintanya yang rumit dengan Minam. Taekyung dipanggil ibunya untuk bertemu dan membicarakan lebih lanjut tentang lagu-lagu yang akan dia nyanyikan ulang dari cinta pertama ibunya. Dia bercerita bahwa pria yang dia cintai, komponis Go Jae-hyun, sudah lama meninggal dan dia bahkan berencana mengadopsi kedua anak kembar pria itu. Hal ini sama saja dengan penolakan bagi Taekyung meskipun dia adalah darah daging Hwaran. Wanita itu terlalu mencintai cinta pertamanya sampai membenci anak kandungnya sendiri. Setelah tiba di rumah, Taekyung dan Minam kembali bertemu seperti sudah diatur. Keduanya agak canggung karena baru saja tidak sengaja menyakiti satu sama lain, tetapi secara keseluruhan masih ada momen-momen manis. Jarak antara pasangan bunga ayam ini semakin dekat. Meskipun tidak ada adegan romantis yang super manis, interaksi lucu Minam dengan Taekyung sudah cukup membuktikan perasaan kedua belah pihak. Dalam sesi pemotretan keesokan harinya, Hei tanpa sengaja mendengar kabar dari seorang rekan bahwa Minam dikabarkan memiliki perasaan terhadap Shinwoo, jadi dia mendapat ide untuk menjodohkan mereka. Hei meminta beberapa stylist untuk merias Minam agar sangat cantik sehingga dia bisa berdiri di depan Shinwoo. Pemandangan indah itu mungkin bisa membuat keduanya tergerak dan menumbuhkan perasaan. Sesi pemotretan berjalan normal sampai hujan deras tiba-tiba turun. Minam sudah dirias dan dipilihkan pakaian menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan muncul di hadapan Shinwoo sesuai rencana. Hei juga sengaja mengajak Taekyung pergi bersamanya ke rumah kaca untuk memisahkan hubungan mereka. Shinwoo memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan cinta dan mengungkapkan perasaannya kepada Minam, tetapi suasana romantis itu hancur ketika Taekyung masuk. Minam kembali bersedih karena melihat Taekyung merajuk dan pergi. Dia juga tidak bisa membalas perasaan Shinwoo karena itu berarti mendua hati. Rencana Hei berhasil sehingga dia mendatangi Minam untuk menekannya.
kembali ke kehidupan biarawati seperti dulu sekaligus menjauhi Taekyung. Untungnya ketika wartawan Kim datang mencari berita, Hee masih punya rasa malu dan membantu Minam melarikan diri. Taekyung yang bosan pergi mencari manajer untuk mengobrol. Melihat cara manajer melakukan gerakan hidung babi, Taekyung menyadari bahwa Minam sering melakukan trik ini untuk menahan emosinya yang meluap-luap. Ternyata selama ini orang yang diam-diam dicintai Minam adalah Taekyung dan bukan orang lain. Pria itu kini menyadari betapa memalukannya tingkahnya tadi sehingga dia buru-buru mencari jalan. Buru-buru mencari jepit rambut kenang-kenangan lalu segera mencari Minam. Pada saat yang sama, Hwaran pergi mencari bibi Minam untuk mengungkapkan rahasia besar. Selain berusaha menebus kesalahan dan mengadopsi dua saudara kembar Minam jika memungkinkan, dia juga mengakui bahwa dialah penyebab utama ibu Minam meninggal dalam kesedihan. Sementara Taekyung, dia melaju ke tempat Minam menangis dan memutuskan untuk mengungkapkan semua perasaannya. Mulai sekarang, mereka akan saling mengizinkan untuk saling menyukai dan secara resmi memulai hubungan asmara. Namun, wartawan Kim beruntung menemukan foto saat Minam mengenakan pakaian wanita di rumah kaca waktu itu. Dia segera datang ke perusahaan hiburan untuk memaksa manajemen mengungkapkan semua informasi yang berguna. Manajer berusaha membuktikan bahwa Minam memiliki adik kembar perempuan dan mengatakan bahwa dia adalah pacar Shinu. Situasi mendesak sehingga Shinu harus menyetir mengawal Minam untuk menghindari sorotan pers. Mereka menghabiskan waktu bersama dan mencurahkan isi hati tentang berbagai hal. Sayangnya, meski sudah hampir tamat, Shinu tidak bisa mengucapkan kalimat pernyataan cinta yang penting. Dia mengatakan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, jadi sekarang pun menyatakan cinta akan sia-sia. Dia menerima kekalahan dan mundur ke belakang, melindungi Minam kapanpun dibutuhkan, bertanggung jawab sebagai seorang kakak pelindung dari jauh sudah cukup. Percakapan antara Ibu Taekyung dan Bibi Minam juga mengungkap banyak hal yang sulit dipercaya. Dahulu, Tuan Jaehyun dan Nyonya Hwaran saling mencintai dengan mendalam. Karena Hwaran harus ke luar negeri, Tuan Jaehyun berkenalan dengan Ibu Minam lalu tidak sengaja hamil dengannya. Setelah Nyonya Hwaran kembali, dia melanjutkan hubungannya dengan ayah Minam. Karena itu, dia menelantarkan istri dan anak-anaknya yang sedang melahirkan, lalu wanita itu meninggal secara tragis setelah melahirkan Minam kembar. Nyonya Hwaran selalu merasa bersalah sehingga ingin mengadopsi Minam kembar sebagai penebusan. Kasus wanita ini benar-benar tidak terkatakan karena dia tidak peduli dengan anaknya sendiri, tetapi malah mengkhawatirkan anak orang lain. Bibi Mija mengikuti perkataan Hwaran dan berusaha membawa Minam untuk bertemu. Dunia ini memang bulat karena Nyonya Hwaran langsung mengenali rekan kerja putranya di grup A, Angel. Dia mengungkapkan keinginannya untuk membawakan lagu dari cinta pertamanya. Hwaran mengumumkannya kepada seluruh dunia agar semua orang melihat bakat pria itu. Mina menanyakan kabar ibunya tetapi Hwaran tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan langsung berbohong bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia juga mencoba meletakkan tangannya di telinga Minam dan membelai dengan penuh kasih. Namun berkat itu, Hwaran menyadari bahwa orang di depannya bukanlah kakak Minam melainkan mungkin adik perempuannya, Minam. Alasannya karena setiap kali dia melakukan itu, Minam akan menghindar seperti refleks alami. Belum lagi, setiap kali dimintai bantuan, Minam ini akan menyetujuinya tanpa syarat, tidak seperti karakter kakaknya sama sekali. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa orang yang dia temui adalah adik kembar Minam. Kembali pada grup A, Angel, Hee tiba-tiba datang dan bilang ingin membuat makan siang untuk dimakan bersama dan agar semua bisa lebih akrab. Tetapi sebenarnya dia di sini untuk pamer dan mengunggah foto ke internet agar terlihat seperti wanita yang cekatan. Mereka akan membuat spaghetti, tetapi ketiga kesatria itu tidak akan membiarkan Hee lolos begitu saja setelah apa yang berani dia lakukan pada Minam. Ketiganya diam-diam mencampur adukan bumbu-bumbu dan juga saus ikan. Bawang putih dimasukkan semua ke dalam mie dan nanti akan diberikan kepada Hee agar dia kapok dengan kebiasaannya yang suka cemburu dan dengki. Tepat ketika jebakan siap, Minam malah lari kembali dan merusaknya. Karena lapar, Minam berniat mencicipinya, sehingga ketiga pria itu harus berusaha keras untuk menghentikannya. Sayangnya, Jeremy malah menjadi korban pada akhirnya. Hee diam-diam mengikuti Shinu dan menemukan bahwa dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Minam. Dia bahkan telah membeli sepasang sepatu bermerek tetapi tidak memiliki keberanian untuk memberikannya. Jadi, Hee mengambil kesempatan ini untuk memikirkan rencana agar membuat masalah dengan Minam. Dia membawa sepatu itu agar Minam mencobanya dan kembali ke asrama bersama Minam agar Shinu bisa melihat pemandangan yang menyakitkan ini. Taekyung dengan cepat menyadari rencana gelap Hee dan tidak tahan lagi, lalu menariknya keluar. Shinu membeku seluruh tubuhnya karena kesedihan dan langsung pergi ke kamar. Melihat teman baik dan gebetannya dalam kesulitan, Taekyung memarahi Hee habis-habisan karena perbuatannya merencanakan hal buruk. Dia kemudian mengungkit cerita Minam yang berpura-pura menjadi laki-laki untuk mengancam, tetapi trik ini sudah terlalu usang baginya.
Minam mendatangi Sinu. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, mungkin berada di dekat orang yang disukai sudah cukup menenangkan Sinu. Taekyung menebak bahwa kemungkinan besar sepatu hak tinggi itu adalah milik Sinu untuk Minam. Dia tidak tahu bahwa Sinu menyukai Minam bahkan sebelum dia. Nyonya Hwaran datang ke perusahaan menemui Direktur An dan mengetahui bahwa putranya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Minam. Hal ini membuatnya sangat khawatir karena tidak mungkin anak kandung dan anak kandung bisa menjalin hubungan asmara. Melihat Minam dan Taekyung akrab, kekhawatiran itu semakin bertambah. Grup A, Angel memiliki pekerjaan di Busan, tetapi sekarang hanya Minam dan Sinu yang bisa pergi. Manajer Hunyi masih ada urusan dengan Jeremy sehingga dia harus kembali. Sinu mengambil kesempatan untuk mengobrol dengan gebetannya dan membahas apakah mereka harus mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya atau tidak. Minam masih polos berpikir bahwa mereka berdua hanya berpura-pura. Dia mengira orang yang disukai Sinu secara diam-diam adalah orang lain, tetapi tidak menyangka bahwa gadis itu adalah dirinya sendiri. Baru sekarang, Sinu memiliki cukup keberanian untuk mengungkapkan perasaannya dan membuat kesepakatan. Dia akan melangkah ke stasiun dan menunggu Minam. Jika dia juga masuk, itu berarti dia telah menerima perasaannya, dan jika tidak, maka kisah gebetan ini tamat. Sesuai dugaan, Minam tidak bisa membalas ketulusan pria yang selalu mendukungnya itu karena orang yang selalu disukainya adalah Taekyung. Taekyung bergegas mencari Minam dan keduanya dengan cepat menemukan satu sama lain, saling memberikan pelukan erat yang penuh kasih sayang. Pasangan itu baru saja bermesraan ketika mereka harus berpisah sementara saat sekelompok penggemar fanatik melihat Taekyung. Minam senang dan terus tertawa. Taekyung menjemput Minam dengan mobil dan mereka pergi makan, mengobrol dengan sangat mesra. Namun, masalah muncul ketika foto keduanya berpelukan di stasiun bus tersebar di internet. Jeremy yang sedang bersiap untuk acara televisi juga menjadi gelisah. Barulah sekarang manajer Hunyi menyadari bahwa Minam dan Taekyung saling menyukai, sia-sia usahanya untuk mendukung Sinu. Meskipun sebentar lagi akan berakting, Jeremy tidak tahan dan pergi menemui Minam untuk memastikan perasaannya. Mengetahui bahwa Minam menyukai Taekyung, hati Jeremy hancur dan dia merajuk lalu pergi begitu saja. Keduanya saling mengejar di setiap jalan dan Minam berhasil menemukan Jeremy di bus. Dan hanya di film, seorang gadis memiliki kekuatan untuk berlari balapan dengan kendaraan. Di dalam bus, Jeremy menangis sambil mengungkapkan cintanya yang tak terbalai melalui sebuah lagu untuk para pendengar dan penonton. Namun, semua orang yang melihatnya mengerti bahwa ini adalah isi hati Jeremy untuk cinta pertamanya, cinta yang indah tetapi tidak bisa dimilikinya. Syukurlah, saat turun dari bus, Jeremy sudah bersemangat dan mengesampingkan semuanya. Kembali menjadi teman mungkin adalah cara terbaik. Dalam perkembangan lain, Taekyung menyelidiki hubungan rumit antara ibunya dan Go Jae-hyun. Tampaknya Go Jae-hyun sangat mencintai istri dan anaknya tetapi terus diganggu oleh mantan kekasihnya, Hwaran. Bahkan beredar desas-desus bahwa dia juga berhubungan dengan beberapa konglomerat lain dan selalu berhayal tentang cintanya dengan ayah Minam. Hwaran meminta bertemu Minam karena dia sudah tahu semua tentang Minam yang berpura-pura menjadi anak laki-laki untuk mengulur waktu menunggu Minam kembali. Tentu saja dia tidak akan mempersulit Minam karena dia adalah cinta pertama Go Jae-hyun, orang yang sangat dicintai Hwaran. Namun, masalahnya adalah Hwaran tidak senang dengan fakta bahwa dia dan putranya terlalu akrab. Sekarang Minam baru mengerti bahwa hubungan antara Taekyung dan Hwaran adalah hubungan darah. Padahal sebelumnya dia hanya mengira Taekyung adalah penggemar berat Hwaran. Karena sudah memastikan hubungan mereka, Taekyung dan Minam pergi berkencan dan bersenang-senang seperti pasangan normal lainnya. Momen-momen yang sangat menggemaskan seperti menghangatkan hubungan resmi pasangan ini. Ada menonton film sambil bersandar pada satu sama lain saat tidur, pergi makan, dan menggambar yang tidak jelas. Minam sedang bermain dengan Jeremy di asrama ketika Sinu kembali dari Busan. Karena tidak ingin menyakiti Shinwoo, Minam sangat bertekad untuk menyelesaikan semuanya dengan jelas dengannya. Dia terang-terangan menolak hadiah Shinwoo, berharap dia tidak melakukan hal bodoh lagi untuknya. Berita menarik lainnya adalah Minam yang asli sedang bersiap untuk kembali ke Korea setelah operasi. Sementara itu, Minam perlahan-lahan mengetahui hubungan ayahnya dengan Hwaran. Setelah bertanya dengan cermat kepada bibinya, Minam baru tahu bahwa Hwaran pada tahun itu, ibunya ditinggalkan dalam kesendirian hingga meninggal, dan itu adalah penyebab kematiannya. Sementara pacarnya bersemangat membeli kalung untuk Minam, dia malah membawa wajah muram untuk menemui Hwaran.
Dia bersalah karena bersama ayahnya secara tidak sengaja menyebabkan kematian ibunya dan juga meninggalkan putra kandungnya Taekyung. Jika dia bahkan tidak tahu bagaimana mencintai anaknya sendiri, maka Hwaran tidak punya hak untuk menuntut cinta. Oleh karena itu, Minam tidak percaya ayahnya mencintai orang yang egois seperti Hwaran. Keduanya terus berdebat sampai Taekyung datang untuk ikut campur. Mengetahui kebenaran bahwa Minam adalah putri dari pria yang menyebabkan masa kecilnya tanpa ibu, Taekyung tidak bisa menelan kenyataan pahit ini. Ditambah dengan provokasi dari Hwaran, Taekyung meminta putus dan pergi keluar dalam ketidakberdayaan Minam. Meskipun sudah mencoba menjelaskan dan menasihati, fakta bahwa Minam adalah putri Go Jae-hyun adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Taekyung sekali lagi meminta putus dan menyuruh Minam untuk tidak pernah muncul di depannya lagi. Shinwoo lagi-lagi diam-diam berdiri dari jauh mengamati semuanya. Pasangan pemeran utama wanita itu bertengkar hebat karena kesalahan orang tua di masa lalu. Mengetahui kebenaran yang pahit itu, Minam yang pada dasarnya lemah hanya bisa menangis untuk melampiaskannya. Shinwoo melihat gebetannya meneteskan air mata, tidak tahu harus berbuat apa untuk menghiburnya. Taekyung, meskipun kuat, tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Kesalahan para orang tua di masa lalu malah menjadi penghalang antara dia dan orang yang dicintainya. Sementara itu, Hee ditanyai oleh wartawan Kim tentang grup A Angel karena setelah diselidiki dengan cermat, dia menduga bahwa Minam yang sekarang adalah seorang pria dan Minam adalah orang yang sama. Dia akan mencari cara untuk bertemu kedua saudara Minam untuk wawancara. Di tengah kebohongannya, Hee berpura-pura pingsan agar tidak ditanyai lagi. Untuk membantu Minam menghindari wartawan yang banyak omong itu, Shinwoo dan Maneer Hun Yi memutuskan untuk membawa seluruh grup mengungsi ke Jepang. Bagaimanapun, grup A Angel juga bersiap untuk mengadakan jumpa penggemar di sana. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk pergi. Lokasinya adalah Pulau Okinawa. Kali ini tentu saja seluruh grup harus pergi sehingga Shinwoo datang untuk memberitahu Taekyung. Ketua grup itu karena sedang merajuk dengan Minam memutuskan untuk membiarkan kelompok itu pergi. Pergi ke Jepang tidak hanya untuk menghindari wartawan Kim yang merepotkan, tetapi juga merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk berganti orang. Minam yang asli dari Amerika akan segera kembali ke Jepang, jadi itu akan menjadi saat bagi Minam untuk kembali menjadi dirinya sendiri, seorang biarawati yang baik hati di Korea. Semua orang pergi berlibur tetapi tidak ada yang menyadari bahwa wartawan Kim telah membuntuti sejak kapan. Sementara seluruh grup beristirahat di kamar, Maneer Hun Yi dan Cody mengambil kesempatan untuk bermesraan dan mengobrol tentang banyak hal. Sebagian besar membicarakan siapa yang paling cocok untuk Minam di antara anggota grup. Shinwoo adalah tipe pria yang hangat yang selalu diam-diam mendukung orang yang dicintainya. Taekyung adalah tipe bos yang dominan, di luar terlihat dingin tetapi tentu saja sangat mencintai Minam. Sementara Jeremy tidak disebutkan karena tahu dia tidak punya kesempatan lagi. Setelah membicarakan orang lain, kedua pasangan itu saling memandang dengan penuh kasih sayang. Shinwoo, saat bermain di pantai bersama Minam, berusaha mengungkapkan perasaannya tetapi ditolak dengan cukup kejam. Minam tetap teguh dengan pendirian bahwa mereka seharusnya hanya menjadi teman baik dengan Shinwoo, lalu beralasan ingin berjalan-jalan menikmati laut. Wartawan Kim terus melanjutkan pekerjaannya mencari berita. Taekyung ingin mencari tahu lebih banyak informasi tentang ibu Minam sehingga dia pergi menemui Hwaran. Dia ingin bertanya apa yang terjadi antara dia dengan orang tua Minam, tetapi tentu saja tidak mendapatkan apa-apa. Mengingat saat-saat Minam terisak karena merindukan ibunya, Taekyung masih berharap Hwaran setidaknya akan mengungkapkan nama ibu Minam dan mengetahui bahwa namanya adalah Lee Soo-hyun. Minam sedang belajar tentang agama Katolik ketika dia menerima telepon untuk bertemu dari Shinwoo. Sesampainya di restoran, Shinwoo kembali mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyatakan cintanya sekali lagi kepada Minam. Dia sudah tahu Minam berpura-pura menjadi laki-laki sejak lama dan telah menyukainya sejak saat itu. Taekyung baru saja tiba, sedang bersemangat mencari Minam tetapi melihat adegan pelukan antara Shinwoo dan Minam, lalu salah paham dan pergi dengan marah. Pelukan ini mungkin yang terakhir dari yang terakhir karena Minam tetap menolak perasaan Shinwoo dengan tegas. Semakin dia mencoba bertahan, hanya akan semakin menyakitkan. Ini juga semua yang bisa Minam lakukan untuk pria yang selalu mendukungnya, tetapi mereka seharusnya hanya berhenti pada tingkat pertemanan saja. Setelah itu, Minam keluar menemui Taekyung di perahu, dan dia memberikan semua informasi dan foto mendiang ibunya. Ibunya bermargali dan sangat cantik, anggun, dan lembut. Karena terlalu terharu, Minam tidak bisa menahan air matanya. Sementara itu, Hwaran pergi menyelidiki dan dengan pahit menemukan bahwa lagu yang sangat dia sukai adalah
adalah ciptaan Go Jae-hyun untuk istrinya. Karena terlalu percaya diri, Hwaran bahkan menggunakan uang untuk membeli lagu itu. Sementara itu, pasangan pemeran utama pria dan wanita memutuskan untuk tidak berkencan lagi karena rasa bersalah akan urusan orang tua mereka. Mereka kembali ke rumah masing-masing agar baik-baik saja. Acara jumpa penggemar dan penandatanganan Angel sukses dengan banyak penggemar yang antusias di Jepang. Namun, setelah selesai, Taekyung langsung terbang kembali ke Jepang. Sesampainya di rumah, Hee sudah merayu Taekyung untuk pergi ke Bali bersamanya untuk urusan pekerjaan. Taekyung menolak dengan kejam. Dia kembali menggunakan trik lama mengancam untuk mengungkap bahwa Minam berpura-pura menjadi laki-laki di grup Angel. Jika berita bahwa idola yang dicintai banyak orang, Taekyung, dan grup Angel yang sangat populer, tinggal bersama dengan satu wanita selama ini, pasti akan meledak. Taekyung kini tidak takut lagi karena Minam yang asli akan segera kembali sehingga semuanya akan kembali tenang. Sekarang saatnya hubungan palsu mereka berakhir karena Hee tidak lagi bisa mengancam Minam. Hee yang ditolak untuk kesekian kalinya mulai menangis dengan menyedihkan. Dia benar-benar menyukai Taekyung tetapi tidak pernah diperhatikan olehnya meskipun hanya sekali. Bagi Taekyung, Hee hanyalah alat untuk melindungi reputasi kedua saudara Minam. Karena cukup santai, Minam dan Jeremy pergi berjalan-jalan di taman hiburan. Karena kakaknya akan segera kembali, waktu Minam sebagai idola tidak banyak lagi, dia ingin menyimpan kenangan sebanyak mungkin bersama teman-teman dekatnya. Dia mengambil foto dengan Jeremy lalu dengan Sinwoo. Kenangan manis ini mungkin tidak akan pernah dilupakan Minam. Melihat kalung bintang itu, Taekyung tidak bisa tidak merindukan Minam. Sayangnya, hal yang menghalangi cinta mereka yang mendalam adalah hubungan yang sangat rumit antara orang tua mereka di masa lalu. Taekyung tahu segalanya tentang perilaku tidak bermoral ibunya. Cinta yang kacau balau itu dengan tega menghancurkan keluarga orang lain dan bahkan menggunakan uang untuk membeli lagu cinta Go Jae-hyun untuk istrinya. Dia langsung mendatangi studio rekaman dan memarahi ibunya habis-habisan yang membuat ibunya hanya bisa menangis. Sudah saatnya Minam kembali ke identitasnya yang sebenarnya, sehingga seluruh grup mengantarnya ke bandara. Permainan berpura-pura menjadi laki-laki dianggap berakhir di sini. Reporter Kim berniat mencari bukti Minam berpura-pura menjadi laki-laki, tetapi sial baginya, dia malah bertemu dengan Minam yang asli yang sudah kembali. Minam sekarang secara resmi kembali menjadi anggota grup Angel. Pertemuan pertama dengan Minam yang asli membuat anggota Angel sedikit terkejut. Wajah mereka hampir sama persis, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Minam yang lembut seperti Mi, sementara Minam yang lain jauh lebih kasar dan dingin. Setelah itu, Taekyung menemui Minam dan menceritakan semua kebenaran tentang hubungan aneh antara ayahnya dan ibunya. Apa yang Hwaran lakukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Taekyung, tetapi Minam benar-benar tidak punya cukup keberanian lagi untuk berada di sisi Taekyung ketika ibunya telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Orang yang paling menderita tetaplah Taekyung dan terutama Minam. Mereka tidak bersalah tetapi secara tidak sengaja merasa bersalah dan minder ketika mengetahui hubungan yang salah di antara orang tua mereka.